Bisakah kita mengurangi timbunan karma buruk dengan rutin membaca parita dan fangsen, Bante? Dari Edward Huang dari Medan, apakah beban hidup seseorang dipengaruhi oleh utang budi kepada orang lain? Bisakah kita mengurangi timbunan karma buruk dengan rutin membaca parita dan fangsen, Bante? Silakan, Bante. Baik. Apakah beban hidup ini karena hutang budi? Nah, ini tergantung pola pikir. Ada orang mengatakan hutang budi ini beban ya. Duh, kenapa ya saya dulu dilahirkan sama orang tua, jadi saya sekarang punya hutang budi sama orang tua. Waduh, beban. Ya, ini jadi sempit nih cara berpikirnya. Tapi coba cara berpikir luas. Nah, dulu aku dilahirkan sama orang tua. Ini kesempatan saya membalas jasa kepada orang tua. Karena di dalam Dhamma dikatakan jasa orang tua ini besar sekali. Ya, sehingga kita menggendong 100 tahun pun tidak bisa membalas jasa orang tua. Wah, dengan cara begitu itu menjadi tantangan. Karena itu kita jangan selalu berpikir beban hidup, karena kita nanti menjadi sempit. Ya, nah, sehingga hutang budi ini apakah jadi beban hidup atau tidak sangat relatif. Kita tidak bisa menentukan sekarang, karena itu tergantung pribadinya masing-masing. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Kalau pertanyaan kedua tadi apa ya? Pertanyaan kedua apa, Romo? Yang kedua, bisakah kita mengurangi timbunan karma buruk dengan rutin membaca parita dan fangsen, Bante? Oh iya, membaca parita dan melepas makhluk itu sebetulnya adalah termasuk perbuatan baik. Waktu kita membaca parita, kita itu sebetulnya punya pikiran yang baik, ucapan yang baik, dan perilaku yang baik. Ya, kita tangannya diam, kemudian kita mengucapkan, walaupun mungkin kita parita, kita tidak ngerti artinya sekalipun, yakinlah bahwa parita itu ucapan-ucapan yang baik. Kalau nggak percaya, buka buku parita suci, nanti pada waktu santai, baca pelan-pelan, nanti Anda akan tahu bahwa itu adalah hal-hal yang baik yang disampaikan di sana. Nah, kemudian pada saat kita membaca parita, kita juga pikirannya yang baik. Saat kita membaca parita, pikiran, ucapan, dan perilaku kita baik. Sering-sering membaca parita, berarti sering berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Misalnya, tiap hari kita sering membaca parita 15 menit. Pagi bangun tidur 15 menit, malam mau tidur 15 menit. Jadi, 1 hari setengah jam kita berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Dalam 1 bulan 30 hari sama dengan kita 15 jam punya pikiran, ucapan, dan perilaku yang baik hanya dengan membaca parita. Dalam 1 tahun ya 15 jam kali 12 dilakukan 10 tahun, semakin banyak lagi. Nah, itu adalah pembacaan parita. Pelepasan makhluk juga sama. Waktu melepas makhluk, kemudian kita mengulang dalam batin, semoga semua makhluk bahagia, semoga semua makhluk bahagia. Berarti pikiran, ucapan, dan perilaku juga baik. Itu ya karma baik juga. Tetapi di dalam Dhamma, bukan hanya itu yang harus kita kerjakan. Bahwa tangan kaki kita ini bisa untuk membantu orang tua. Tangan kaki kita ini bisa untuk membantu tetangga. Tangan kaki kita ini bisa untuk membantu masyarakat. Lakukan itu. Jangan cuma membaca parita, tapi kucing tetangga ditembak, ya, kemudian anjing tetangga ditangkap, kemudian dicekik. Nah, itu kurang sempurna apa yang dilakukan itu. Jadi membaca parita bagus, tapi tangan kaki gunakan untuk berbuat baik. Kemudian ucapan, gunakan untuk ucapan-ucapan yang baik. Wah, ucapan yang baik kepada teman, ucapan baik kepada orang tua, ucapan baik kepada tetangga, ucapan yang baik kepada lingkungan kita. Bukan hanya membaca parita saja. Dan kemudian pikiran-pikiran kita ini juga diisi yang baik. Ya, jadi
Jangan terlalu berpikir negatif, tapi berpikirlah yang baik. Ya, sehingga dengan demikian bukan hanya membaca parita yang menambah kebajikan, bukan hanya melepas makhluk menambah kebajikan, tapi menggunakan tangan, kaki, mulut, dan pikiran kita untuk berbuat baik demi kebahagiaan lingkungan, masyarakat, dan semua makhluk. Itulah kebajikan yang akan mengkondisikan kita hidup bahagia. Ya, jadi niat Anda berbuat baik dengan baca parita itu sudah bagus, tapi lanjutkan dengan tangan, kaki, ucapan, dan pikiran kita untuk kebahagiaan semua makhluk. Silakan, lanjutkan. Terkait dengan apa yang diucapkan tadi oleh Romo Singgi, itu dukun Bante. Beban hidup yang topiknya sekarang ini beban hidup ya Bante. Solusi yang telah Bante ucapkan tadi itu sangat merupakan memang dasar daripada pola pikir wawasan yang luas. Tapi ini kalau diimbangi dengan, kalau secara umum kita mengenal namanya black magic ya Bante ya. Ada yang istilahnya black magic, itu bagaimana tanggapan Bante terhadap hal tersebut, selain yang tadi sudah Bante ungkapkan. Solusinya apalagi Bante kira-kira? Selain memperbanyak perbuatan baik, ucapan baik, dan pikiran yang baik. Terima kasih Bante. Ya, tentang black magic atau sebetulnya ya mungkin perdukunan ini. Wah, ini Romo Singgi malah jadi membuka topik baru ini tentang perdukunan. Prinsip perdukunan itu adalah mendoakan orang agar orang itu karma buruknya berbuah. Ini sebetulnya kebalikan dari prinsip kalau kita membacakan parita untuk orang sakit. Ya, saya yakin umat Buddha kan pernah ya, atau mungkin sudah sering bahkan membacakan parita untuk orang sakit. Teman kita sakit, kemudian kita datang ke sana dan kemudian kita membacakan parita. Sebetulnya itu tujuannya adalah saya melakukan doa agar mengkondisikan karma baik dari si sakit itu berbuah dalam bentuk kesembuhan. Nah, sehingga kita doain, loh, setelah kita bacakan parita, kok sembuh? Nah, bukan hanya paritanya saja yang membuat sembuh, tetapi paritanya ini mengkondisikan buah karma baik yang dia miliki dipercepat sehingga matang dan akhirnya sembuh. Mestinya matangnya sebulan, dalam 2 minggu akhirnya matang dan sembuh. Nah, ini kalau kita membacakan parita untuk orang sakit di sisi satu. Di sisi yang lain kita bisa membacakan doa, bukan kita ya, tapi ya ada orang-orang tertentu yang bisa membacakan doa mengkondisikan orang yang dibacakan doa itu mengalami sakit atau mengalami kesulitan-kesulitan tertentu. Apakah dalam problem ekonomi, rumah tangga, kesehatan, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, itu sebetulnya hasil doa. Sama dengan tadi yang ketika kesehatan ya. Didoakan ini sebetulnya istilahnya mengkondisikan, ibaratnya Anda itu meletakkan mungkin kalau ada buah, saya tidak tahu ini Romo Singgi kalau buah di Bali misalnya buah mangga ya, mestinya mau matang dalam 5 hari ke depan, tapi kemudian kita simpan dengan cara tertentu, agak panas tempatnya, sehingga diperam bahasa Indonesianya, itu akhirnya dalam 3 hari matang. Kalau di Bali pakai cara apa ya diperam itu ya? Apa Romo Singgi? Kalau kita sebutnya dikarbit gitu ya Bante ya. Memang pakai karbit.
Memang pakai karbit. Ya, istilahnya seperti itu, Bante. Dikarbit biar lebih cepat. Oke. Oh ya, ya. Jadi bahasa Indonesia sebetulnya diperam, ya. Tapi mungkin ada beberapa yang dulu waktu sekolah diajar, tapi sekarang sudah lupa karena jarang dipakai, sehingga adanya dikarbit. Memang dulu pakainya karbit. Memang karbit rasanya sekarang sudah enggak dipakai lagi. Itu artinya buah mangganya mestinya matang dalam 5 hari. Kemudian kita peram, kita karbit lah katakanlah begitu sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Dalam 3 hari matang. Tapi Anda ingat, itu buah mangga yang dalam kondisi layak untuk dikarbit. Kalau buah mangganya itu masih kecil, Anda mau karbit seberapa banyak, dia nggak bisa. Dia harus ada kondisi tertentu. Jadi artinya, kalau sekarang orang yang sakit itu, karma baiknya itu sudah memang seperti buah mangga yang layak dikarbit, maka begitu kita bacakan doa, dia seperti karbit itu, langsung matang atau lebih cepat matang. Sebaliknya, kalau buah karmanya si sakit itu masih seperti mangga itu yang masih kecil, maka dikarbit pun dia nggak bisa. Maka kita sudah doakan loh ini, ya. Tadi kita sudah tiap hari datang. Dulu didoain orang 5 nggak sembuh. Kemudian kita tambah jadi orang 15 nggak sembuh juga. Kita tambah jadi 30 orang nggak sembuh juga. Kenapa? Ya, dipikirnya karbitnya masa kurang nih. Ya tadi dikarbit 5 orang nggak bisa, dikarbit 10 nggak bisa, dikarbit sekarang 40 orang. Kok tentu nggak bisa? Adanya malah yang sakit pingsan kepanasan karena kamarnya dimasukin 40 orang misalnya. Nah ini gimana ini? Karena dia buahnya masih kecil, terlalu kecil untuk dikarbit. Nah itu dari sisi orang sakit bisa sembuh, atau orang sakit tidak bisa sembuh. Demikian pula sekarang dari sisi gelap, yaitu mendoakan orang biar sakit atau biar mengalami kesulitan. Itu adalah seperti mengkarbit juga. Nah, jadi sekarang misalnya si A mendoakan si B supaya sakit-sakitan. Si A, si B ini sehat nih, hari ini sehat. Dia olahragawan lah, kemudian dia aktif di masyarakat, kemudian si A ini tidak suka sama si B, kemudian si A ini pergi mungkin ke dukun, atau mungkin ya si A ini pandai mendoakan orang, dia mendoakan supaya si B ini sakit. Ini sebetulnya doa si A ini adalah karbit. Kalau si B ini punya buah karma buruk yang mau matang dalam bentuk sakit, maka begitu dikarbit, dia sakit sungguhan. Tapi kalau karma baiknya masih cukup dan karma buruknya ini buahnya masih kecil, didoakan sampai habis bunga 1 kuintal pun tidak bisa. Sehingga orang mengatakan, wah ini sakti banget ya, kita doain, wah kita malah doanya rame-rame nih, 50 dukun ini barengan ini doain, kok sehat-sehat aja ya. Kenapa? Karena buah karma buruknya masih kecil. Jadi prinsipnya dia mendoakan, mengkondisikan karma buruk berbuah. Nah sekarang dari penanya tadi mengatakan, selain berbuat baik, apa yang harus dilakukan? Nah ini kata-kata ini nggak bisa dipakai. Kenapa? Karena supaya kita memiliki cukup karma baik yang banyak, sehingga buah karma buruknya itu mengecil, kuncinya tetap sama, kurangi kejahatan dan tambah kebajikan. Sehingga kalau tadi ada orang sakit, didoakan biar sembuh, itu karena modalnya karma baik yang mau matang kemudian dipercepat, sehingga si sakit juga didorong untuk selalu berbuat kebaikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Maka orang supaya terhindar dari magic juga harus berbuat banyak kebajikan, sehingga tidak bisa mengatakan selain berbuat baik. Oh tidak bisa, justru kebaikan ini kuncinya.
Karena dengan kita banyak berbuat baik, maka seperti garam dan air itu. Kalau sekarang garamnya masih sedikit, orang itu tidak bisa mengkondisikan garam airnya ini menjadi asin, tidak bisa. Kenapa? Karena si orang yang tadi mau di magic itu, timbunan karma buruknya memang sedikit, dia tidak bisa. Makanya dukun yang paling pandai pun belum tentu bisa memagic seseorang yang kelihatannya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena karma buruknya tidak mendukung untuk matangnya, sehingga mengalami penderitaan akibat di black magic tadi. Ya, jadi sekarang bagaimana supaya orang terbebas atau terhindar dari black magic? Perbanyak kebajikan juga, sama dengan mengatasi beban hidup tadi. Perbanyak kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku. Bagaimana kalau setelah terkena cara mengobatinya, juga tetap memperbanyak kebajikan dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, agar buah karma buruk yang dia miliki ini segera selesai dan buah karma baiknya segera muncul, sehingga dalam bentuk kesembuhan itu dia bisa rasakan karena karma baiknya segera berbuah. Begitu, mudah-mudahan si penanya memahami dan tidak lagi mengabaikan selain berbuat baik, apalagi yang harus dilakukan. Saya kembalikan lagi, harus berbuat baik dengan pikiran, ucapan, dan perilaku, baru terbebas dari black magic yang mau datang atau menyelesaikan black magic yang sudah di dalam. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Silakan Romo, lanjutkan. Satu hal Bante, tadi saya sempat mendengar Bante menyebutkan bahwa kalau penderitaan itu bukan datang dari orang lain Bante. Nah, ketika mendengar ini saya ingat dengan Asewana Cabalanang, Pandita Nanca Sewana Bante. Itu bergaul dengan orang bijaksana dan tidak bergaul dengan orang yang tidak bijak. Nah, ketika kita sudah terjebak di suatu pergaulan yang ternyata tidak bijaksana dan kita sadarnya, misalnya sadarnya telat sadar Bante istilahnya. Nah, ketika kita udah tahu, misalnya, oh ini pergaulannya udah nggak benar nih, misalnya merugikan saya. Kira-kira kalau kita pergi kayak memutuskan hubungan pertemanan gitu, apakah sebagai karma buruk Bante atau justru itu adalah tindakan yang tepat ya Bante? Karena jujur ini sempat jadi dilema juga dalam hidup saya Bante. Dan Bante terima kasih banyak. Baik, pertanyaan yang sangat nyata ya dalam kehidupan sehari-hari. Kita kadang salah memilih teman. Saudara-saudara, di dalam Dhamma itu memang ada, di dalam Manggala Sutta dikatakan jangan bergaul dengan orang tidak bijaksana. Bergaullah dengan orang bijaksana. Ya, memang ada kata-kata itu. Kenapa? Karena bergaul dengan orang tidak bijaksana, kita bisa terpengaruh. Itu dikasih contoh misalnya, kertas untuk membungkus kayu cendana, katakanlah kertas untuk membungkus dupa lah. Maka kertas yang tadi tidak berbau sudah selesai untuk membungkus dupa, nanti kertas ini bisa wangi loh. Jadi berkumpul dengan dupa, berkumpul dengan wangi, berkumpul dengan orang bijaksana, kita bisa bijaksana juga. Kemudian ada kertas lilin yang biasa kita kadang kalau untuk nasi bungkus itu. Kemudian kertas lilinnya ini nggak bawa apa-apa. Kalau tadi untuk membungkus dupa, kertas lilin ini, wah jadi wangi. Sekarang kertas lilin ini untuk membungkus daging atau ikan yang baunya amis. Nah, nanti kertas lilin ini juga akan bau. Nah, situlah dikatakan bahwa kalau kita berkumpul dengan orang tidak bijaksana, kita bisa ikut menjadi tidak bijaksana. Berkumpul dengan orang bijaksana, kita bisa menjadi bijaksana juga. Nah, tapi juga ada sisi yang lain di dalam Dhamma yang disampaikan.
Tangan kalau tidak luka, pegang racun, tidak masalah. Artinya bahwa kalau batin kita ini sudah seimbang, berkumpul dengan siapa saja itu biasa-biasa saja. Nah, tetapi ya mungkin kita untuk keseimbangan batin agak sulit, sehingga tadi dikatakan kalau saya sudah ketemu dengan orang yang tidak bijaksana, mau pergi itu bagaimana? Tidak problem, cuman begini ya, orang tidak bijaksana itu tidak 100%. Di dalam masyarakat sebetulnya kita melihat bahwa orang itu tidak 100% baik, tidak 100% buruk. Ada orang baik tapi juga punya keburukannya sendiri. Ada orang tidak baik tapi juga dia punya kebaikannya sendiri. Nah, sekarang kita berkumpul dengan orang yang tidak baik. Oke, berkumpul di bidang apa nih? Misalnya, wah, saya ini nggak cocok kalau berkumpul dengan dia, ini urusan agama. Karena dia itu selalu mengajak saya untuk males ke wihara, misalnya. Wah, ini bikin tak beres nih. Ya, oke. Dia mengkondisikan saya tidak mau ke wihara. Kalau gitu di bagian urusan agama ini, bagian ke wihara ini, saya tidak mau hubungan sama dia. Misalnya, ayo kita ke wihara bareng. Enggak lah, karena nanti pasti dia omongannya, wih sok suci nih ke wihara segala gaya. Ini contoh aku nih. Ya, aku nih kalau ke wihara cuma setahun sekali waktu Wesak saja misalnya. Wah, kita jadi repot nih. Jadi ini tidak bijaksana bagian itu. Tapi mungkin dia punya bijaksana di bidang yang lain. Misalnya, dia itu pandai di bidang misalnya servis sepeda motor misalnya, atau servis kendaraan misalnya. Sehingga kita kalau ada kendaraan rusak, ya kita boleh serviskan ke dia, nggak ngapa-ngapa. Tapi begitu dia ngomong urusan wihara, maaf ya, kita ngomong yang lain aja. Kenapa? Karena ada sisi yang kebaikannya yang kita bisa dapatkan juga, karena dia tidak 100% jahat. Tapi kalau seandainya Anda tetap merasa nggak nyaman lah saya kumpul sama dia, silakan Anda meninggalkan orang itu, tidak ada problem. Karma itu adalah niat. Anda niatnya apa? Kalau Anda niatnya mau jahat sama dia waktu meninggalkan dia, itu karma buruk. Tetapi kalau Anda tidak punya niat buruk dengan dia, Anda hanya menjaga diri Anda ini seperti kura-kura masuk ke cangkangnya, Anda tidak masalah. Nah, perginya tentu baik-baik. Misalnya Anda mengurangilah sedikit-sedikit pertemuan dia. Dulunya tiap hari mungkin jadi 2 hari sekali, mungkin jadi 3 hari sekali, seminggu sekali, dan akhirnya mungkin sebulan sekali, dan seterusnya. Ya, jadi penghindaran itu bukan berarti 100%, karena tiap orang itu punya kebaikan dan kekurangannya. Kita merasa diri kita baik, tapi ingat kita pun juga punya kekurangan. Orang yang kita cintai, kita ngomong wah dia baik sekali, tapi ingat orang yang kita cintai itu pun punya kekurangan. Dalam beberapa nasihat perkawinan saya sering mengatakan, ketika kamu mengambil dia sebagai pasangan hidup, pasti kamu merasa dia adalah yang paling baik, paling sempurna. Tetapi ingat, yang kamu jadikan pasangan hidup itu adalah satu paket kebaikan dan keburukan. Jadi kamu setelah bisa menerima kebaikannya, kamu juga harus bisa menerima keburukan atau kekurangannya. Sama dengan pasanganmu ketika menerima dirimu juga sama. Dia mungkin melihat kamu baik, tapi watak-watak kamu yang buruk pun dia juga harus bisa menerima. Jadi di dalam hidup kita ini tidak ada yang baik 100%, tidak ada yang buruk 100%, tetapi ada baik dan buruknya. Nah, jadi orang yang kita hindari itu mungkin dia tentang omongan diajak ke wihara perlu kita hindari. Ini toksik banget nih, kalau urusan wihara kita nggak mau ngikut lah. Tapi kalau urusan mungkin benggali sepeda motor atau kendaraan, wah dia memang jagonya. Ya sudah, kita ambil nilai-nilai positifnya dan kita hindari nilai-nilai negatifnya. Dengan cara demikian maka kita bisa bergaul dengan baik. Tapi kalau kita menghindari pun bukan karma buruk kalau bukan niat yang jahat. Karena karma adalah niat. Anda bisa menghindar pelan-pelan,
dengan berbagai strategi, mengurangi komunikasi, sehingga hasilnya ya tidak terlalu berdekatan lagi dengan dia, sehingga pengaruh-pengaruh buruknya pun tidak lagi masuk ke dalam diri kita. Demikian, mudah-mudahan jawaban ini memberikan manfaat atau bisa menginspirasi juga bagi yang mendengar saat ini untuk bertanya secara langsung ataupun tertulis di chatnya YouTube. Silakan. Terima kasih. Saya di Pekalongan, Bante, ketika kita hendak mengatasi beban hidup, kadang kan kita membuat pilihan yang sulit. Apa baiknya yang menjadi dasar di dalam pengambilan keputusan itu? Terima kasih, Bante. Ya, sekarang kita punya problem apa yang dikatakan beban hidup itu, lalu putusannya sulit banget ya, ada dilema mungkin ya. Ini sebetulnya sama dengan pertanyaan yang sebelumnya tadi. Saya punya teman lingkungan yang kurang bagus, enaknya ditinggal atau enggak ya? Kalau ditinggal apa saya karma buruk? Sebetulnya ini bagian dari kesulitan juga. Nah, jadi sekarang dasar keputusannya itu apa? Dalam kehidupan kita ini, setiap keputusan pasti ada resikonya. Tidak ada keputusan tanpa resiko. Karena resiko itu adalah konsekuensi logis suatu keputusan yang kita ambil. Jadi, kalau di dalam Dhamma kan ada disampaikan tuh. Sang Buddha menyampaikan kepada Atula bahwa kita duduk ya dicela, berdiri ya dicela, ngomong ya dicela, diem ya dicela. Artinya apa? Setiap keputusan kita itu ada risiko. Anda memutuskan untuk duduk, ya tidak apa-apa. Beberapa orang mengatakan, nah, bagus duduk. Tapi ada beberapa orang mengatakan, ngapain duduk terus tiap hari? Nah, jadi ada celaan. Oke, saya nggak duduk tapi jalan. Bagi orang yang tertentu akan mengatakan, nah itu bagus, jalan-jalan. Bagi orang yang lain, kok jalan-jalan terus sih? Ya, duduk dicela, jalan dicela, diem dicela, ya sudah kita diem. Kok diem terus sih? Kayak patung. Nah, jadi dicela. Ya sudah, ngomong terus, ngoceh terus kayak burung. Salah lagi. Kenapa? Setiap keputusan mempunyai konsekuensi logis. Nah, sekarang di dalam menghadapi pilihan yang sulit itu, keputusan harus diambil adalah keputusan yang konsekuensi logisnya paling sanggup kita tahan. Jadi sebelum Anda membuat keputusan, sangat baik kalau kita membuat daftar hal-hal baik dan hal-hal buruk apabila keputusan ini diambil, hal-hal baik dan hal-hal buruk apabila keputusan ini tidak diambil. Jadi misalnya sekarang sebagai contoh mungkin saya punya beban hidup tentang ekonomi, jadi rumah saya ini harus saya jual. Jadi kalau rumah ini dijual bagaimana, kalau rumah ini tidak dijual bagaimana. Ini semua ada kok konsekuensi logisnya. Nah sekarang saya pertimbangkan rumah saya kalau dijual, maka beban hidup saya secara positif ini saya bisa selesaikan. Kemudian urusan-urusan ini bisa saya selesaikan. Risikonya saya tidak punya rumah. Keluarga juga jadi bagaimana ini. Nah, dan seterusnya ini ada banyak poin. Kemudian kalau tidak dijual rumahnya, maka keuntungannya adalah keluarga masih ada rumah, ini poin-poin ini ada, tapi risikonya adalah beban hidup saya tidak berkurang. Nah, kemudian risiko yang paling Anda sanggup terima apa? Misalnya, anak-anak ini masih kecil ya. Jadi kalau keluar dari rumah, kemudian tinggal di lingkungan yang nggak benar, kemudian juga di sekolah yang nggak beres, karena nanti masalah pendidikan dan lain sebagainya, saya nggak sanggup itu ngurus anak-anak seperti itu. Oke, kalau gitu saya harus tinggal di rumah itu. Jadi nanti beban hidupnya, kesulitan ekonominya ini harus saya cari jalan lain. Tapi sekarang anak-anak sudah dewasa,
anak-anak sudah mandiri, mungkin malah keluar kota dan lain sebagainya. Oke, berarti kalau sekarang rumah ini saya jual, saya bisa, karena anak-anak sudah tidak tergantung lagi dengan saya. Nah, jadi itu adalah risiko yang saya bisa sanggup. Paling saya ya kontrak rumah, nanti kalau dijual dengan nilai X ini, kemudian bisa untuk membayar sana, membayar sini, saya masih punya sekian jumlahnya, maka saya bisa kontrak rumah atau mungkin beli rumah yang lebih kecil. Oke, kalau gitu saya jual. Nah, jadi ini dilema semacam ini harus dipertimbangkan dulu konsekuensi logisnya. Bukan hanya berbicara keuntungannya yang mengambil keputusan ini dan keuntungan tidak mengambil keputusan itu. Tapi saya harus berbicara risikonya saya mengambil keputusan ini dan risikonya saya tidak mengambil keputusan ini. Risiko yang paling kecil yang saya sanggup, itulah keputusan yang harus saya ambil. Ya, nah ini dimensinya banyak sekali. Saya hanya bisa menyampaikan sampai di situ sebagai dasar untuk membuat keputusan yang sulit menentukan pilihan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Romo Singgih lanjutkan. Baik, terima kasih Bante. Jadi ya, mudah-mudahan buat Desi yang susah mengambil keputusan, dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah disampaikan Bante, bisa mengambil risiko yang seminimal mungkin. Ya. Baik, untuk yang di Dharmasala dulu, yang hadir di Dharmasala, apakah ada yang ingin bertanya? Saya buka kesempatan, silakan. Sudah plong Bante, tidak ada beban hidup. Kita lanjut lagi, ada yang di YouTube lagi Bante. Yang di YouTube masih ada Bante. Ada penanyaan dari YouTube. Ya, Namo Buddhaya Bante. Saya ingin tahu Bante, apakah benar kekuatan pikiran itu benar adanya dan bisa membantu menghapus beban hidup? Karena ada sebagian orang beranggapan itu hanyalah halusinasi Bante. Silakan Bante. Baik. Jadi apakah kekuatan pikiran itu ada? Dan apakah bisa membantu beban hidup? Nah, sebetulnya ini yang tadi kita bahas di awal adalah pikiran. Ya, jadi kan tadi saya katakan di awal ya, bahwa yang disebut beban hidup itu bagi seseorang, mungkin bagi orang lain tidak. Kenapa? Karena dia bersifat subjektif. Kalau sudah bersifat subjektif beban hidup ini, berarti tergantung pola pikir masing-masing. Nah, pola pikir masing-masing itu kemudian saya sampaikan tadi adalah pola pikir kita sempit atau luas. Kalau sempit, semua menganggap sebagai beban hidup. Bahkan punya HP terbaru pun beban hidup. Punya mobil yang kuno juga beban hidup. Ya, wah HP baru nih saya nggak mau lagi belajar yang ulang dan lain sebagainya, itu jadi beban hidup. Tapi pola pikir yang luas melihat segalanya itu sebagai tantangan. Jadi, wah, aku punya HP baru, aku belum belajar nih, ini kesempatan saya untuk melakukan peningkatan kualitas diri. Kalau tadi juga ada penanya sebelumnya bahwa apakah dengan hutang budi itu beban hidup, itu juga tergantung pola pikir. Kalau sekarang hutang budi itu dianggap beban hidup, aduh kenapa ya saya dilahirkan ini membuat saya ini hutang budi sama orang tua, sama guru, sama teman, sama saudara, sama petani, sehingga saya sekarang harus makan pakai nasi ini kan saya hutang budi sama petani, sama nelayan yang ngambilkan ikan, sama peternak karena saya juga makan daging dan lain sebagainya. Lah itu kan akhirnya kita ini hidupnya merasa sangat berbeban banget. Itu kan pola pikir. Sebaliknya sekarang, orang yang berbeda melihat kesulitan itu dengan cara berpikir yang luas. Bahwa ini adalah tantangan, hutang budi ini adalah tantangan. Bahwa saya sudah dilahirkan dari orang tua, sekarang hutang budi ini saya balas dengan orang tua,
harus bahagia melahirkan saya, tidak ada kekecewaan melahirkan saya. Jadi saya harus berprestasi, saya harus menjadi orang yang baik dalam pikiran, ucapan, dan perilaku. Ini tantangan. Ketika petani sudah menanam padi di sawah sehingga saya bisa makan, apa yang harus saya lakukan untuk mereka? Saya minimal saya mendoakan supaya mereka bahagia. Atau saya akan berkarya untuk membantu para petani, atau saya berkarya untuk membantu para peternak dan nelayan dan lain sebagainya, sehingga balas budi kita itu menjadi bermanfaat, bukan beban hidup. Nah, ini pola pikir. Justru di dalam Dhamma, pikiran adalah pelopor segalanya. Suka dan duka itu dari pikiran kita, bukan orang lain yang membuat. Kita tidak terbiasa di dalam Dhamma mengatakan, gara-gara kamu sih membuat saya menderita. Tidak ada. Yang membuat menderita adalah harapan kita yang tidak tercapai pada orang lain. Selama kita masih menyalahkan pihak lain, kita belum menjalankan Dhamma dengan baik. Jadi, cobalah renungkan pada diri kita sehari-hari, seberapa banyak kesulitan kita itu kita bebankan kepada orang lain. Aduh, kalau saya bukan anaknya ini, hidup saya lebih bahagia. Berarti kita menyalahkan orang tua kita. Itu pola pikir yang tidak tepat di dalam Dhamma. Karena semua itu dibuat dari keinginan kita. Saya ingin orang tua saya bukan ini, saya ingin orang tuanya saya yang itu. Kenyataan saya orang tuanya yang ini. Saya terima ini sebagai kenyataan, dan kemudian saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kebahagiaan, karena saya memiliki pola pikir yang luas, menjadikan hidup ini semua sebagai satu kesempatan untuk maju, sebagai tantangan untuk maju. Jadi ini bukan halusinasi, ini adalah di dalam Dhamma pikiran pelopor segalanya. Ya, suka dan duka kita itu berasal dari pikiran, dan beban hidup kita itu, yang disebut beban itu hanya karena pikiran kita, keinginan kita tidak menjadi kenyataan. Begitu pikirannya kita ubah, hidup ini menjadi bahagia. Bagaimana cara mengubah pikiran yang lebih paling sederhana? Adalah dengan mengucapkan untung. Jadi kemarin kalau ada kecelakaan di mana ya, ada kecelakaan kendaraan besar yang korbannya agak banyak, korbannya tidak ada. Dia dikatakan ada kecelakaan besar begini, untung tidak ada korban jiwa. Nah, jadi itu sebetulnya sudah mengurangi beban hidup. Nah, sekarang Anda coba sering-sering mengucapkan kata untung. Mau bagaimana? Oh, saya rugi 1 juta hari ini. Untung ruginya cuma 1 juta, tidak 5 juta. Loh, rugi pun jadi untung. Wah, untungku 5 juta. Untungku 5 juta. Coba kalau aku tidak serius, untungku cuma 3 juta. Loh, coba. Jadi hidup ini selalu beruntung karena kita mengucapkan untung, dan untung. Ini adalah pola pikir, ini bukan halu. Ini mengkondisikan kita ini punya kebijaksanaan, punya pengertian. Dalam kesulitan apapun juga, katakanlah untung. Maka hidup Anda pasti akan beruntung. Ya, itu di budaya masyarakat banget di Jawa, di Timur, mungkin juga di Bali pun akan sama seperti itu, ataupun di daerah-daerah yang lain, karena kita ini kan acaranya live ya, jadi mungkin diikuti dari berbagai tempat. Tadi ada dari Pekalongan, dari Medan dan lain sebagainya. Mungkin di daerah-daerah yang lain coba, mungkin ada kata-kata untung itu juga. Jadi misalnya ada orang kecelakaan, yang paling sering, wih kecelakaan nih, untung lu nggak ada korban. Wah, tidak ada satu kata untung. Ada motornya rusak, oh untung cuma motornya rusak, orangnya masih sehat. Enggak, orangnya lecet-lecet, untung cuma lecet-lecet, nggak patah tulang. Ternyata patah tulang loh kakinya, untung cuma kakinya, bukan yang lain-lain. Tapi selain kakinya juga kepalanya. Oh ya, oh untung loh
Walaupun kepalanya gegar otak, tapi dia masih sadar. Koma loh dia. Untung masih hidup. Meninggal. Untung langsung meninggal. Jadi sudah nggak cacat lagi atau apa. Jadi ada untungnya terus. Coba. Dari mulai cuman kendaraannya nggak rusak, sampai meninggal pun masih dikatakan untung. Mungkin di beberapa daerah akan ada seperti itu. Itu sebetulnya pola yang sangat menenangkan orang yang dalam kondisi sulit bagaimanapun juga. Dia jadi punya semangat. Kalau tadi kan kita solusinya dua ya, ada keyakinan dan ada semangat. Yakin bahwa kesulitan ini satu ketika pasti akan berubah, dan ada semangat untuk berjuang. Nah, semangat berjuang itu dimulai dengan kata untungnya di sini. Gak apa-apa, masih untung aku seperti ini. Tidak menyesali yang hilang, tapi mensyukuri yang masih kita miliki. Itu adalah pola pikir untung. Jadi kecelakaan, kita hilang, sudah beberapa hal kehilang, tapi kita masih mensyukuri bahwa untung kendaraannya nggak rusak. Tapi yang meninggal tadi, ya kita juga mensyukuri meninggalnya ini karena kita tidak lagi memikirkan yang hilang, tapi kita mensyukuri yang kita masih miliki, yaitu ya sudahlah, untung dia meninggal jadi tidak lagi koma, atau mungkin malah lahirnya atau mungkin hidupnya jadi menderita karena cacat dan lain sebagainya. Ini adalah pola pikir yang bagus sekali di Indonesia, ini menjadi semacam budaya yang ya kalau kita kembangkan di dalam diri kita, hidup kita ini menjadi sangat beruntung. Apapun juga menjadi sangat beruntung. Jadi kekuatan pikiran itu memang ada dan dapat membantu meringankan beban hidup, bahkan menghapus, melenyapkan beban hidup. Dengan pola pikir yang luas, beban hidup itu menjadi tantangan untuk kita lebih maju dan memperbaiki kualitas diri kita. Demikian yang bisa saya sampaikan.